对法则的领悟速度，通天桥9层的法则感悟度。可以下手。是，竟能让我感觉到如此个这一钻。是，雕像身体各处比例完全相同。怎么会？不但左右在尖角巨兽。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-161. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 160. Kemarin pertarungan telah terjadi antara Lo Feng dan juga Baijiang. Kekuatan pria ini tidaklah sembarangan, bahkan Lo Feng harus menggunakan kekuatan dari monster tanduk emas dan prajurit darahnya untuk bisa memukul mundur Baijiang. Dengan kemenangan itu, Lo Feng pun mendapatkan hormat dari beberapa penduduk klan tanduk emas. Selain itu di sini, Lo Feng juga berencana untuk pergi ke tempat monster binatang kekacauan. Baru saja tiba di sana, dirinya langsung masuk ke domain waktu ciptaannya. Untung saja Lo Feng dapat bertahan dan berbicara dengan makhluk tersebut menggunakan tubuh monster tanduk emas, yang membuat makhluk ini bisa berbicara dengan tenang. Selain itu, Lo Feng juga telah mendapatkan bulu dari monster tersebut. Setelah dari sana, Lo Feng pun bertemu dengan kepala suku klan tanduk emas. Awalnya Lo Feng mengira pengajuannya telah ditolak, namun itu hanyalah akting dari kepala suku saja. Ia meminta Lo Feng untuk berlatih di cawan suci milik klan mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Lo Feng masihlah berusaha untuk menerima kekuatan yang ada pada cawan suci. Sampai akhirnya alam semesta ini pun menelan Lo Feng. Ia tidaklah panik dan terus jatuh ke dasar tempat itu. Ternyata dia dibawa ke dunia batinnya. Sepertinya itu telah terhubung dengan Baling Land di alam semesta. Kekuatan tersebut juga telah masuk ke dalam dunia dantian milik Lo Feng. Kekuatannya tidaklah main-main dan membuat Babata merasa begitu senang, karena di tubuh Lo Feng telah terpengaruh oleh kekuatan dunia. Setidaknya dunia batin Lo Feng akan mengalami perkembangan besar. Binatang bertanduk emas juga sedang menyerap kekuatan tersebut, yang mana dirinya pun telah mengalami evolusi. Setidaknya panjangnya sudah mencapai 100 km. Dengan tubuh sebesar ini, ketika binatang bertanduk emas terbang akan menutupi seluruh kota manapun di bumi. Dia bahkan dapat bergerak dengan cepat. Selain itu, tubuh Mosa juga mengalami hal yang sama. Kini kekuatannya telah berkembang. Begitu pula dengan tubuh manusia Lo Feng, yang mana kekuatan dantiannya juga telah mengalami evolusi. Saking berkembangnya, ini telah menjadi dunia nyata. Babata merasa begitu bahagia dengan apa yang dirinya lihat saat ini. Andai saja Huyanbo bisa melihat semua itu, maka dia pasti merasa senang juga. Dunia dantian Lo Feng terlihat sangatlah luas. Sesaat kemudian dia telah sadarkan diri, yang mana ia bisa melihat hukum alam semesta yang ada di sekitaran tempat cawan suci. Apa yang terjadi di dalam sana bisa dilihat oleh semua orang di luar, karena ledakan cahaya telah tercipta. Dylan meyakini kalau Lo Feng telah diakui oleh hukum alam semesta. Kembali lagi kepada Lo Feng, yang mana sepatnya proses perkembangan tidak berhenti sampai di situ saja. Karena dia dengan monster tanduk emas telah mengalami sebuah reaksi. Itu terjadi karena Lo Feng telah diakui oleh hukum asal-usul yang luar biasa. Kecepatan pemahamannya sudah jauh melampaui pencapaian dia sebelumnya. Pada akhirnya Lo Feng pun sepenuhnya sudah selesai. Babata menanyakan perasaannya, yang tentu saja ini sangatlah luar biasa. Bahkan berkat kekuatan itu, Lo Feng berhasil memahami gambar tetesan hujan dari monumen kekacauan. Ini setara dengan melintasi lantai 9 dari jembatan Tongtian. Sekarang Lo Feng akan pergi untuk bertanya dengan para tetua. Tapi kita dibawa berpindah dulu ke sebuah tempat yang mana saat ini ada seseorang yang tengah berada di sarang serangga Zack.
Sosok ini memberitahu kalau orang dalam dari suku Tanduk Emas telah mengirimkannya pesan yang berisikan mengenai Lao Feng yang telah berhasil mengalahkan Beijing, dan dia juga telah diakui oleh kekuatan hukum alam semesta. Ratu ini paham dan mungkin Lao Feng berencana untuk mengambil tindakan agar bisa menenangkan situasi di suku. 这法则的领悟速度，通天桥9层的法则感悟度。 可以下手。是。 Kembali lagi ke suku Tanduk Emas. Terlihat kalau semua orang tengah berkumpul di alun-alun aula para tetua, hingga mereka pun memperlihatkan diri, yang mana di sana juga ada Lao Feng. Semua penduduk memberikan hormat kepada Lao Feng dan juga para tetua. Bagi mereka ini adalah peristiwa yang langka, sampai-sampai membuat seluruh tetua berkumpul. Karena bagaimanapun Lao Feng telah diakui oleh hukum Beiyuan atau alam semesta. Lao Feng berterima kasih kepada mereka yang telah hadir di sini. Ia memberitahu sedang mewakili umat manusia untuk berbicara dengan suku Tanduk Emas. Ia telah mengatur ulang perjanjian tambang, yang mana ini akan menguntungkan mereka. Semua ini Lao Feng lakukan demi menjaga hubungan baik antara mereka. Bahkan perusahaan juga akan mengirimkan biaya ganti rugi untuk memperbaiki kerusuhan yang ada di sini. Untuk bisa membuktikan kalau Lao Feng berkata jujur, dia akan memperlihatkan perjanjian yang telah mereka buat. Lao Feng tahu kalau ada orang luar yang berusaha untuk menghancurkan perdamaian yang sedang mereka jalin. Dia tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi, karena bagaimanapun mereka bukanlah musuh melainkan sekutu yang setia. Perkataan Lao Feng membakar semangat para penduduk di sana. Kelompok yang awalnya menolak manusia perlahan-lahan mulai kembali menerima kehadiran mereka. Bahkan kakak dari Beijing juga telah kembali. Namun sepertinya Gan ini masihlah belum menyukai perjanjian yang telah mereka buat, karena ini sama saja dengan mempermalukan suku mereka. Ia juga menanyakan tentang hasil pertarungan adiknya. Bagi Beijing, kekuatan Lao Feng tidaklah bisa dirinya prediksi, karena ketika dirinya sedang dominan, tiba-tiba saja kekuatan Lao Feng meningkat dan mementalkan dirinya. Tapi Beijing tidaklah kesal karena mereka sudah bersekutu. Namun Gan tetap tidak suka karena umat manusia hanya menjadikan mereka sebagai umpan saja. Untuk bisa bertahan hidup, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri daripada harus menjadi umpan umat manusia. Perkataannya tentu membuat Beijing terkejut. Setelah dari sana, kita pun dibawa kembali ke aula para tetua. Kepala suku merasa perlu memberikan hormat kepada Lao Feng. Sedangkan Lao Feng merasa senang bisa mempelajari rahasia cawan suci milik pemimpin Silodon. Berkat dukungan dari para tetua, semua masalah mereka seharusnya sudah selesai. Para tetua juga sama senangnya karena ada yang bisa mewarisi rahasia dari leluhur mereka. Salah satu tetua berkeinginan untuk pergi ke Ngarai Dewa Bintang untuk mendapatkan pencerahan. Patung Dewa Bintang yang dia bicarakan membuat Lao Feng penasaran. Ternyata masih ada rahasia lain, yakni patung bintang raksasa. Jika dia berhasil, maka Lao Feng akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan leluhurnya. Sudah cukup banyak orang yang mencoba, tapi tidak ada yang dapat memahami misteri tersebut. Jika Lao Feng tertarik, dia bisa pergi ke lantai pertama. Lao Feng paham, jadi kita pun akan dibawa pergi ke sana. Lao Feng pun datang dan menggunakan kapal meteoroidnya. Saat ini mereka tengah berada di Slim Canyon. Tetua ini berharap Lao Feng bisa mendapatkan sesuatu di sana. Tapi ada aturan yang harus Lao Feng ikuti, karena orang luar hanya boleh memasukinya dengan undangan saja. Jadi Dylan ini tidak akan bisa ikut bersama Lao Feng. Saat jugalah Lao Feng pun mulai melakukan perjalanan. Namun ada seseorang yang diam-diam mengikutinya. Selain itu ada kabar mengenai suku Huaoman yang tiba-tiba menimbulkan masalah. Jadi tetua ini pun harus kembali meninggalkan Dylan di sini. Kembali kepada Lao Feng, yang mana di sana dia melihat patung dewa binatang yang begitu besar. Meskipun tak bernyawa, namun Lao Feng bisa merasakan tekanan yang sangat mengerikan. Ia penasaran apakah ini memiliki hubungan dengan patung batu yang sebelumnya dia temukan di benua darah. Lao Feng terus mengamati patung ini dalam waktu yang cukup lama, hingga akhirnya dia pun memilih untuk mengeluarkan patung dari benua darah. 竟能让我感觉到如此个这一钻，是雕像身体各处比例完全相同。 Ia tahu kalau kedua patung ini memiliki bentuk yang sama, bahkan mereka memiliki tekstur yang sama.
Jadi ukiran yang ada pada kedua patung ini berasal dari objek yang sama juga. Tapi tentu ada yang berbeda, yakni pahatan detail dari patung benua darah lebih halus. Sedangkan yang dimiliki patung besar ini agak berantakan. Bahkan tekanannya juga tidak sejelas dari patung benua darah. Ia penasaran apa yang terjadi. Lo Fong pun masuk ke dunia dantiannya dengan tubuh Klamosa, sambil menstimulasikan patung raksasa di depannya. Meskipun hanya proyeksi saja, namun masih mampu memancarkan tekanan yang sama. Jadi Lo Fong berpikir pasti semua ini berasal dari teksturnya atau ukiran pada patung itu. Babata pun diminta untuk membagi salah satu tekstur menjadi dua. Babata paham dan Lo Fong pun melihat ada dua pola yang mengembalikan tampilan aslinya dan malah mengubah arah teksturnya. Babata mencoba menerapkan apa yang Lo Fong katakan, yang mana mereka mencoba mencari tekstur yang tepat. Awalnya Babata gagal karena beberapa tekstur ada yang berbeda. Lo Fong meyakini patung ini diukir dengan satu kali saja. Dia ingin melihat apa perbedaan yang dihasilkan oleh tekstur itu. Binatang bertanduk emas pun dirinya keluarkan untuk memahat satu tekstur. Dengan kekuatan yang dia miliki, monster tanduk emas menciptakan bukit di sana dan langsung saja memahatnya sama seperti patung yang ada di sana. Namun tidak ada perbedaan apapun, jadi binatang bertanduk emas akan membuat yang kecil. Perlahan-lahan namun pasti binatang ini mulai membentuk patung kecil yang sama persis. Namun tak kenapa binatang bertanduk emas mulai mengalami reaksi yang aneh. Ini sama seperti apa yang Lo Fong alami ketika berada di benua darah. Bahkan tidak hanya tubuh monster tanduk emas saja yang terpengaruh, namun semua tubuh Lo Fong juga mengalami hal yang sama. Dia akhirnya menyadari kalau efek dari patung yang diukir memiliki efek yang sama dengan patung kecil. Tekanan yang patung ini berikan membuat jiwa Lo Fong terganggu juga. Ia bingung harus bertindak seperti apa karena ketiga tubuhnya tidak mampu digerakkan. Bahkan bisa dikatakan kalau tekanan ini jauh lebih kuat dari patung binatang kecil. Ia tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Apakah berasal dari makhluk super yang kekuatannya jauh melampaui imajinasinya? Gan yang melihat Lo Fong lengah memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa melancarkan serangan kepadanya. Awalnya Lo Fong mengira Ganlah pelaku yang memberikan tekanan, namun dia ini terlalu lemah untuk bisa melakukan hal tersebut. Ia akan memanfaatkan kekuatan dari hukum alam semesta untuk membalikan serangan itu. Namun ini tidaklah semudah yang Lo Fong pikirkan, karena setiap jejak yang Dylan tinggalkan telah terkunci oleh tekanan tersebut. Ketika serangan hampir mengenai Lo Fong, dia menggunakan benua dantiannya untuk menghancurkan patung batu tersebut. Alhasil ini pun menghancurkan patung itu dan membuat dirinya mampu bergerak kembali. Ia langsung saja melancarkan serang balik kepada Gan. Namun Gan tidaklah menyerah dan mengeluarkan Yansen Bean bentuk ketujuh untuk bisa mengalahkan Lo Fong. Retakan ruang diciptakan dan pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertarungan ini bisa dikatakan kalau Gan mampu mengungguli Lo Fong. Tapi saat ini Lo Fong ingin melihat seberapa hebat kekuatan yang lawannya miliki. Pertarungan yang terjadi di antara mereka berdua sangatlah dahsyat, bahkan mampu menciptakan berbagai ledakan dan juga retakan ruang yang dahsyat. Gan masihlah unggul karena serangan yang dia miliki begitu mendominasi. Namun di tengah semua itu, Lo Fong teringat dengan tekstur dari patung binatang. Ini sama seperti kode hukum emas dan kayu yang saling terhubung. Bahkan ada juga fluktuasi kosmik yang menyerupai air dan api. Lo Fong akan mencoba meniru tekanan yang sebelumnya dia alami. Getaran yang dia ciptakan memang menyerupai patung batu, tapi kekuatannya masihlah belum cukup. Hanya saja ini sudah lebih daripada cukup untuk bisa mematahkan Yansen Bean milik Gan. Akan tetapi Lo Fong tidaklah bisa menghabisinya, dan Gan pun berhasil menyerang Lo Fong. Pertarungan yang terjadi di sana sudah dirasakan oleh Dylan dan yang lainnya. Mereka pun datang dan langsung menahan Gan karena ulahnya sudah mengancam keselamatan sang utusan. Bagi Gan, ia tidaklah sudi untuk tunduk kepada Lo Fong. Jadi karena itulah dia melancarkan serangan kepadanya.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau di sini Lao Fang sepertinya telah berhasil menerobos kemacetan dalam kultivasinya. Selain itu dirinya juga berniat untuk menggunakan teknik jiwanya supaya bisa mengendalikan Ratu Serangga Zek yang ada di bumi. Namun sepertinya itu tidaklah semudah yang Lao Fang kira. Bahkan terlihat kalau kini Ratu Serangga Zek lah yang ingin mengendalikannya. Tidak tanggung-tanggung, kekuatan binatang bertanduk emas juga bereaksi. Karena dia ingin menolak kekuatan tersebut mengendalikannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.